Tano laut nam awang-awangi ibanado haposaki toktong do diramo tilakaki oh apori ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walau ibadah ini kita lakukan secara online di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita yang dari Tuhan turun atas kita sehingga ibadah ini dapat kita lakukan dengan penuh hikmat. Kami atas nama Perhalado HKBP Cipayung Cilangkap mengucapkan kepada kita semua, Horas, Horas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus yang pertama. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus
Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1.
Timotius pasal 1 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena kami, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dibimbing, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selalu anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka
ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaatmu, agar semakin bertambah pemberitaan Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah kita bernyanyi dari buku NT nomor 194 ayat 1 dan 4.
di kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemalukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1 dan ayat 3.
di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengumuman khusus bagi jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. 1. Dimohon kepada jemaat agar tetap mendukung arahan pemerintah dan pimpinan HKBP untuk tinggal di rumah, melakukan aktivitas sehari-hari diusahakan cukup di rumah, dan beribadah pun di rumah. Semua itu dalam rangka memutus mata rantai virus corona. 2. Jika terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker, sering mencuci tangan, jangan bersalaman, selalu jaga jarak, dan mandilah minimal 2 kali sehari. 3. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan administrasi, dipersilakan untuk menghubungi pendeta resort melalui telepon setelah lebih dulu memberikan informasi kepada Kapalado sektor masing-masing. 4. Dimohon kepada jemaat yang sudah mendaftar untuk acara partupolon dan pemberkatan perkawinan pada pertengahan Maret lalu hingga bulan Mei 2020 agar segera membuat jadwal baru dan memberitahukan kepada pendeta resort melalui telepon. 5. Besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020, gereja kita akan mengadakan ibadah Pentakosta kedua online untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing dengan mengakses kanal YouTube HKBP Cipayung Cilangkap, dan linknya akan dibuka besok mulai pukul 5 WIB. 6. Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 20 WIB, gereja kita akan mengadakan pertanyaan sektor online dan dapat diakses melalui kanal YouTube HKBP Cipayung Cilangkap mulai pukul 15 WIB. Untuk itu dimohon kepada kita semua agar mengikuti pertanyaan tersebut di rumah kita masing-masing. 7. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 20 WIB, gereja kita akan mengadakan ibadah pemahaman Alkitab seksi pemuda online virtual via Google Meet. Untuk itu dimohonkan kepada Naposo Gunung mengikuti ibadah tersebut, dan linknya akan dibagikan sehari sebelumnya. 8. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Jakarta, Minggu 31 Mei 2020, Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu AM Simanjuntak. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersekutu beribadah kepadamu dari kediaman kami. Kami mengingat pengasihan-Mu melalui Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Pada saat ini kami umat yang Engkau kasihi sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Banyak hal yang terjadi di sekitar kami yang membuat kami was-was, cemas, khawatir. Tetapi melalui ibadah saat ini, Engkau menyegarkan iman kami bahwa dalam pandemi ini kami tidak sendirian. Engkau ada bersama dengan kami.
karena itu ya Bapa, kami akan membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami untuk menggerakkan hati dan pikiran kami, untuk menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan orang-orang lain dengan cara mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah kepada kami. Bapa yang baik, terima kasih buat Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami semakin kuat dan kokoh menjalani kehidupan kami, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, sekolah, dan dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu akan kami izinkan menguasai kami, sehingga setiap kami yang menjadi suami, istri, orang tua, anak, opung, cucu akan hidup secara setia untuk melakukan kehendak-Mu sesuai peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu menguasai anggota jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang berduka, yang sedang kebingungan, sehingga setiap kami tetap berpengharapan kepada-Mu dan boleh beroleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap persekutuan orang percaya. Berkatilah setiap persekutuan orang percaya agar tetap mengandalkan Roh Kudus-Mu, agar dalam pelayanan kami nama-Mu tetap dimuliakan, agar walaupun kami sedang menghadapi situasi yang sulit ini, tetapi kami tetap bisa menunjukkan kasih kami. Mampukanlah juga pemerintah untuk dapat mengambil tindakan dan keputusan yang benar, sehingga mata rantai dari COVID-19 ini segera terputus, dan mampukan juga setiap pihak yang terkait agar dapat mempersiapkan pemulihan dari setiap sektor yang terdampak akibat COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi kami, dan kami percaya Bapa, kasih-Mu akan kami rasakan melalui Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Berkaryalah Bapa dalam kehidupan kami. Kami akan mempersilahkan Roh Kudus-Mu berkarya melalui kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 463 ayat 1 dan 3. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Hari Pentakosta kepada kita semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari Minggu ini, sekaligus kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, diambil dari Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat
14. Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntut mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat pergantian. Demikian engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang mengatakan turut berduka cita ya atas meninggalnya suamimu, atau atas meninggalnya istrimu, atau atas meninggalnya orang tuamu, atau atas meninggalnya anakmu, itu sudah biasa kita dengar. Apalagi di zaman wabah virus corona sekarang, sebentar-sebentar pasti ada kalimat mengatakan turut berduka cita ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau kita mendengarkan turut berduka cita ya kepada Tuhan atas perilaku umatmu yang jahat ini, nah itu baru sesuatu yang langka, saudara. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya orang yang sedang berduka. Tapi pernahkah kita membayangkan kalau kemudian Yesaya sudah mengandaikan Allah itu sedang berduka karena perilaku umat Israel yang telah mengkhianati Tuhan itu? Yesaya pasal 63, saudaraku, kalau kita lihat Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul doa, pengakuan dan permohonan. Itu mulai dari ayat 7 sampai dengan pasal 64. Karena Nabi Yesaya melihat bagaimana orang Israel itu tidak konsisten terhadap pengakuannya untuk setia kepada Allah itu. Orang Israel baru saja kembali ke kampung halamannya, ke Yerusalem, setelah mereka mengalami pembuangan di Babilonia
berpuluh tahun. Mereka dihukum oleh Tuhan karena dosa mereka. Tapi kemudian mereka minta ampun dan bermohon kiranya Tuhan kembali bermurah hati kepada umat Israel. Nabi Yesaya jelas mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi. Bahkan pada ayat 8 dikatakan, bukankah Ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Nabi Yesaya sudah yakin bahwa bangsa Israel tidak akan mungkin lagi berlaku curang, karena mereka sudah memiliki pengalaman bahwa ternyata dunia ini tidak akan pernah memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi faktanya saudaraku, umat Israel itu tidak siap menerima kenyataan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Orang-orang kaya tidak melihat lagi hartanya. Orang yang tadi punya rumah yang megah, rumah yang indah, rumah mewah, ketika mereka kembali, mereka tidak pernah lagi melihat ada rumah yang mewah, yang indah, karena semua sudah rata dengan tanah, saudara. Mereka tidak siap, padahal tadinya doa mereka, Tuhan kami ingin merdeka, Tuhan kami ingin pulang kampung. Padahal doanya diterima, mereka bisa kembali, mereka merdeka. Tapi tetap aja saudaraku, maunya yang terjadi itu seperti pikiran mereka. Mereka pulang, dilihatlah rumahnya yang megah itu tetap berdiri kokoh. Dilihatlah perkebunannya atau ladangnya itu yang berhektar-hektar itu masih nampak tumbuh, menghijau dan berbuah. Tapi tidak saudaraku. Akhirnya mereka pun murtad. Mereka tidak mengindahkan janjinya untuk terus menyembah Allah. Nah, pada situasi seperti itu saudaraku, Nabi Yesaya dalam doanya mengatakan bahwa bangsa Israel itu sungguh sudah mendukakan Roh Kudus. Ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Saya bisa membayangkan kalau seorang ibu marah-marah kepada anaknya yang bandel. Kau memang tak tahu diri kau. Mulai kecil kau mama besarkan. Kau telah menyakiti hati mama. Sakit saudaraku perasaan seorang ibu kalau kemudian anaknya yang sudah dipelihara, dibesarkan, ditolong, dipenuhi segala kebutuhan, tapi bandel. Atau orang lain kemudian menasihati seorang anak, kau jangan begitu sayang. Sadarkah engkau dengan perilakumu seperti itu sesungguhnya kau telah menyakiti hati papamu, telah mendukakan hati papamu. Seperti itulah saudaraku apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel dalam doanya, ya Tuhan sesungguhnya bangsa Israel ini, umat yang sedang kupimpin ini, umat yang sedang ada di hadapanku ini telah mendukakan Roh-Mu. Kita tahu saudaraku, kalau dikatakan Roh Kudus, ya itu adalah Allah. Karena Roh Kudus itu tidak terpisahkan dengan Allah. Karena sejak zaman penciptaan pun Allah itu lewat Roh yang kudus turun atas manusia dan menolong manusia dari segala kesulitan, dari segala penderitaan. Kemudian saudaraku,
Nabi Yesaya lewat ayat 11 tadi kemudian mengingat dan sekaligus mengingatkan umat Israel, lihatlah zaman dulu, zaman Musa, bagaimana Allah itu lewat Roh-Nya yang kudus telah menolong nenek moyangmu bisa menyeberangi laut bersama-sama dengan kambing dombanya. Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hatimu? Masakan Allah itu tidak ada dalam hatimu saat ini? Apakah engkau mau berulang kembali seperti nenek moyangmu yang kemudian lupa akan kebaikan Tuhan? Aku yakin saudaraku, Nabi Yesaya juga pasti mengingatkan umat Israel pada saat itu, lihatlah bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Allah baik pasti, tapi pada saatnya Allah marah, Dia marah. Ribuan umat Israel mati seketika saudaraku di padang gurun. Ketika ada yang bandel yang tidak mau tahu dengan Allah lewat kepemimpinan Musa, pada saat itu mereka buat Allah dalam bentuk patung yang disembah. Hanya dalam sekejap ribuan orang mati saudaraku. Demikianlah Nabi Yesaya pada perikop kita hari ini dengan jelas mengingatkan umat Israel dalam peristiwa perjalanan nenek moyang mereka dari Mesir keluar dan menuju ke tanah Kanaan di Yerusalem. Dengan tangannya yang agung, Allah itu sudah menyertai Musa. Dengan tangannya yang agung, Allah itu juga sudah menyertaimu keluar dari Babelonia menuju Yerusalem. Tapi ternyata perilakumu kemudian berubah seketika. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Yesaya mengatakan, di manakah Dia yang membawa mereka itu? Di manakah Dia yang membawa kalian itu? Saat ini kita teringat dengan peristiwa yang terjadi beberapa ribu tahun lalu ketika murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem menerima curahan Roh Kudus. Itu kita bisa lihat saudaraku di Kisah Rasul pasal 2 dengan jelas diceritakan bagaimana Roh Kudus itu turun atas mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima bagaimana Roh Kudus itu tercurah atas mereka, murid-murid Yesus itu diberikan semangat. Murid-murid Yesus itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa saudaraku. Itu sama dengan khotbah kemarin pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa murid-muridnya itu diberikan kuasa. Bagaimana mereka melihat kuasa Yesus itu, seperti itulah mereka juga akan merasakan bahkan menjadi pelaku atas kuasa Roh Kudus yang turun atas mereka. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah Para Rasul, saudaraku, bukan Korintus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudaraku, kenapa sih harus ada tiupan angin yang keras? Dari situ ingin dinyatakan bahwa Roh Kudus itu punya kuasa. Dia tidak mau turun seperti angin sepoi-sepoi, tidak dirasakan oleh orang, tapi dia dengan angin keras. Dia tidak punya kuasa dahsyat, saudaraku. Ini yang diingatkan lagi kepada kita pada saat ini.
kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Nabi Yesaya marah atas sikap bangsa Israel dan mengadu kepada Allah lewat doanya bahwa mereka sudah mendukakan Tuhan lewat perilaku. Bukannya bangsa Israel ada yang sedang meninggal kemudian Allah berduka, tetapi perilaku mereka, saudaraku, sudah menyakiti Allah. Nah, kalau saat ini, saudaraku, kita ditanya, pernahkah engkau mendukakan hati Tuhanmu? Tentu harus jujur. Kita mau mengatakan kita sering mendukakan hati Tuhan, saudara. Dengan jujur, kita harus berani mengatakan bahwa kita sering menyakiti hati Tuhan kita. Kita tidak sadar, saudaraku, kita menceraikan istri kita, kita menceraikan suami kita. Kita sudah mendukakan Tuhan. Dulu kita mengatakan Tuhan, aku cinta sama dia. Tapi kau hianati omonganmu. Kita benci kepada orang, kita dendam kepada orang, kita malas berdoa, kita malas ke gereja. Kita sadar tak kita itu sudah mendukakan Tuhan. Mendukakan Tuhan itu artinya kita tidak setia lagi kepada Tuhan, sama seperti umat Israel, sehingga Nabi Yesaya kecewa dia dan mengadu kepada Tuhan. Mereka sudah mendukakan. Ayat 10 tadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang, saudaraku, penduduk dunia ini sedang bersedih karena wabah virus corona yang disebut-sebut pandemi COVID-19 ini masih terus ada. Negara yang tadinya sempat bersorak-sorak karena COVID itu sudah dinyatakan berhenti, tapi muncul lagi gelombang kedua, saudara. Orang lain sudah gelombang kedua. Banyak pengamat di negeri kita ini mengatakan kita ini gelombang 1 pun belum, masih seperempat gelombang. Kita bersedih, saudara. Tapi pada saat ini kita diminta jangan karena itu kemudian kita tidak melihat kehebatan Allah itu, tidak melihat kuasa Allah itu, tidak melihat kedahsyatan Roh Kudus yang menemani kita. Mungkin kita bertanya, Roh Kudus itu ngapain sih? Kalau memang Roh Kudus itu Tuhan, ngapain sih dia? Kenapa mesti turun? Kalau dia turun, ngapain dia naik? 10 hari lalu baru kita rayakan. Sekarang kita rayakan lagi dia turun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah tidak naik, maka tempat bagi kita tidak ada. Jelas dalam kitab Yohanes dikatakan Yesus itu harus naik karena dia mau mempersiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang percaya itu dia akan tetap hidup walaupun dia mati. Karena Yesus pun mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga ketika Yesus sudah naik, Roh-Nya turun untuk menemani kita. Kenapa? Karena iblis itu selalu menggoda kita. Khotbah saya pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga 10 hari yang lalu mengatakan, jangan-jangan istrimu sedang jadi iblis di rumahmu. Jangan-jangan suamimu sedang jadi iblis di rumahmu. Masih ingat kan, saudaraku?
seperti topik hari ini mengatakan roh yang menuntun. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita, menuntun kehidupan kita. Jadi berikan dirimu dituntun. Aku juga sebagai pendeta aku berikan diriku dituntun. Saya juga harus berdoa setiap hari, Tuhan tolong aku lewat Roh-Mu yang kudus untuk dapat menjadi pendeta yang baik. Tolong aku Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus memampukan aku untuk dapat melayani dengan baik. Jangan pilih kasih. Kalau orang kaya memanggilku, telingaku peka mendengar. Kalau jemaat yang miskin memanggilku sudah teriak dia, seakan-akan telingaku itu sedang bersumbat. Saudaraku, godaan iblis itu selalu datang kepada kita. Oleh karenanya, lewat peristiwa peringatan turunnya Roh Kudus pada saat ini, mari kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 jelas mengatakan, kalau orang yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan penuh dengan kasih, saudaraku. Penuh dengan kasih itu apa? Dia mengasihi semua orang. Penuh dengan sukacita. Walaupun banyak orang yang menyakitinya, hidupnya selalu enjoy, penuh dengan sukacita. Orang yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus, hidupnya akan penuh damai sejahtera, sekalipun uangnya sedang tidak ada. Sekalipun ia banyak punya utang. Orang yang dihinggapi Roh Kudus, dia akan penuh dengan kesabaran, saudaraku. Hidupnya murah hati. Dia akan selalu baik. Dia akan tetap setia terhadap apapun. Lemah lembut. Dia akan menguasai diri. Kenapa, saudara? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hari yang ke-50 dari hitungan kebangkitan Tuhan Yesus, atau dari hari Paskah yang kita rayakan 50 hari yang lalu. Nah, pada saat ini saudaraku kita diingatkan lewat peringatan turunnya Roh Kudus ini, sebenarnya kita memiliki semangat karena ada Roh Kudus sebenarnya. Kalau kau merasa orang miskin tak usah susah. Bapak, Ibu tidak usah susah, kau ada Roh Kudus. Kalau kau merasa dirimu hebat, kau adalah orang kaya, orang pintar, jabatan tinggi, sama juga kau dengan orang yang miskin dengan gelandangan itu. Kenapa? Roh Kudus yang menentukan hidupmu. Roh Kudus yang menentukan hidup kita semua. Oleh karenanya, dalam situasi wabah COVID-19 sekarang ini, ayo kita jadikan Roh Kudus itu sebagai penuntun hidup kita. Jemaat HKBP Cipayung Cilacap sekarang masih ada satu orang yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara karena terpapar COVID-19, seorang naposo wanita. Beberapa hari lalu dia kirim WhatsApp sama saya. Sano memang saya si ini. Wah, saya tentu juga. Bayangkan saudara, orang yang sedang terpapar mengucapkan salam. Orang yang sedang menderita mengucapkan salam. Nah, kalau kita tidak terpapar, kita sehat, dari mulut kita tak keluar kata salam, keterlaluan. Nah, itulah saudaraku salah satu contoh orang yang hidup dengan Roh Kudus
apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu menjadi shalom, damai sejahtera. Dia menjadi sumber kedamaian bagi siapa saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, mari saudaraku, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus mau berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau dikatakan tadi Roh Kudus itu turun bagaikan angin yang ribut itu, Roh Kudus itu ada dan dia berkuasa, saudara. Itu sebabnya ketika kita bangun pagi, terima kasih Tuhan karena Kau telah membangunkanku di pagi yang indah ini. Ketika kita mau berangkat bekerja, kita juga berkata, Tuhan sekarang aku mau berangkat bekerja, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukanku untuk melakukan pekerjaanku. Pernahkah kita, saudaraku, membayangkan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa? Jangan pikirkan karena kita memiliki ilmu strata 3, doktor atau master, punya pengalaman banyak, kemudian kita berpikir bahwa kita mampu melakukan pekerjaan kita. No, kita harus dan wajib untuk berdoa kepada Tuhan. Roh yang kudus, Tuhan kiranya memampukanku. Itulah saudaraku, pentingnya Roh Kudus itu. Mungkin pada saat ini yang ekonominya sedang terganggu karena terdampak COVID-19 mengeluh kepada Tuhan, Tuhan bagaimana dengan aku? Suamiku tidak ada pekerjaan lagi, uang kami sudah tidak cukup untuk mencari makan. Jangan keluhkan kemiskinanmu, walau faktanya memang engkau miskin. Tapi coba usahakan Roh Kudus itu tenggelamkan kemiskinanmu itu supaya Yesus itu berkarya, saudaraku. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan sukacita. Kalau hidup kita sejahtera berlimpah dengan harta, itu juga kita minta biarlah Roh-Mu yang kudus memampukanku untuk dapat melakukan yang terbaik. Saya terkejut ketika menerima WhatsApp dari temanku pendeta dan sekaligus memberikan gambar dengan mengatakan, puji Tuhan karena gereja kami mendapatkan sumbangan sembako dari si A, disebutkan si A itu dan saya kenal, memberikan sumbangan sembako kepada jemaat kami sekian kakak yang terdampak COVID-19. Wah, keren juga ini abang si A ini, dan aku kenal baik. Selang 3 hari lagi dapat WA lagi dari pendeta itu, puji Tuhan karena si A kami sekarang memberikan sembako bagi kami semua berhalamu. Terus aku berangan-angan, adakah si A pun juga yang mau berbuat seperti itu ya dalam hatiku? Atau adakah jemaatku yang mau berbuat seperti itu kan? Tapi saudaraku, mau seperti apa begitu? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, pasti kita akan dimampukan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena pada saat ini kami sungguh merasakan kehebatan-Mu, karena ternyata Roh-Mu yang kudus itu sama dengan Engkau yang hadir di tengah kehidupan kami. Tuhan yang di surga, kami memohon biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan keberanian untuk menjalani hidup kami, karena ternyata Roh yang kudus itu melindungi, menemani, bahkan menuntun. Kalau kami mau dituntun oleh Roh Kudus, bukan berarti kami tidak akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai penderitaan, tetapi dengan Roh Kudus yang menuntun kami, maka kami akan dimampukan untuk menghadapi seberapapun besarnya tantangan yang ada, seberapapun beratnya penderitaan yang ada. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan
Hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepada-Nya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntut kita pada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kami kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dibuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperkabaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pendeta bertiga dan semua tim yang bertugas pada ibadah online memperingati hari turunnya Roh Kudus pada saat ini, dan atas nama semua Perhaladu HKBP Cipayung Cilangkap mengucapkan selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Tolak.